Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safara Masal Sabila. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Tipe Kepribadian terhadap pengambilan keputusan pembelian produk ramah lingkungan yang dimediasi oleh kepedulian lingkungan. Adapun poin-poin yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini yaitu latar belakang, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan hasil penelitian. Permasalahan lingkungan dan isu-isu lingkungan selama beberapa tahun terakhir ini telah menyita perhatian publik secara global. Fielding dan Horsley tahun 2016 juga mengatakan bahwa masalah lingkungan yang menjadi masalah yang dihadapi oleh dunia saat ini. Upaya-upaya dilakukan untuk menarik perhatian yang besar pada permasalahan ini, baik dari organisasi lokal, nasional, dan internasional. Sun Liu dan Zhao juga berpendapat bahwa bersamaan juga dengan pertumbuhan populasi yang sangat cepat dan perkembangan industrialisasi membuat pola konsumsi manusia berubah dengan signifikan, sehingga membuat perubahan ini berdampak pada pasokan sumber daya alam dan menciptakan kerusakan lingkungan. Selain itu, Birdwatch et al. 2020 mengatakan bahwa selain berdampak pada pasokan sumber daya alam, kerusakan lain yang ditimbulkan akibat pertumbuhan industri yang semakin membesar ini diantaranya polusi udara, polusi air, lalu perubahan iklim yang menyebabkan pemanasan global, munculnya penyakit yang mengancam kesehatan, juga kepunahan spesies. Di situasi seperti inilah pandangan masyarakat dibutuhkan, un- sebab akan sangat penting untuk kita sebagai individu mengubah pola dan gaya hidup menjadi lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, termasuk dalam hal-hal konsumsi sehari-hari. Begitu pula dengan Wu dan Yang 2018 mengatakan bahwa karena 30-40% kerusakan lingkungan berasal dari konsumsi pribadi dan rumah tangga. Maka dengan ini, individu perlu menerapkan perilaku konsumsi ramah lingkungan. Trudel 2018 juga berpendapat bahwa pola konsumsi individu berhubungan sangat erat dengan keberlanjutan pada setiap keputusan mengenai apa yang akan dibeli, berapa banyak yang akan dibeli, berapa banyak yang akan dikonsumsi, bagaimana cara mengelola dan membuangnya, semua berdampak langsung pada lingkungan dan generasi yang mendatang. Maka penggunaan produk ramah lingkungan diperlukan sebagai bentuk untuk mengurangi masalah lingkungan. Produk-produk ramah lingkungan adalah produk berkelanjutan yang didesain untuk mengurangi dan meminimalkan dampak lingkungan selama penggunaan hingga produk tersebut tidak digunakan lagi sebagai cara dalam mengurangi limbah dan memaksimalkan efisiensi sumber daya, menurut Barbu et al. 2022. Produk-produk ramah lingkungan memberikan manfaat dan potensial bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Dengan alasan ini, konsumen meningkatkan kesadaran serta kepedulian dan menunjukkan kecenderungan untuk mengambil keputusan menggunakan produk-produk ramah lingkungan. Di sisi lain, preferensi konsumen dalam memilih dan menggunakan produk-produk ramah lingkungan adalah karena adanya dorongan faktor psikologis, terutama kepribadian, yang digunakan dalam memprediksi perilaku konsumsi individu. Dalam memprediksi perilaku konsumen, konsep kepribadian 5 besar atau yang dikenal dengan Big Five Personality digunakan untuk menganalisis trait-trait kepribadian konsumen yang mempengaruhi preferensi pembelian produk ramah lingkungan. Pinjaman pustaka. Di sini yang pertama Big Five Personality. Menurut Goldberg 1981, kepribadian itu adalah perbedaan individual yang paling penting dalam pertukaran sehari-hari oleh individu satu sama lain. Pada akhirnya, melalui pengkodean dari bahasa yang mereka gunakan. Five Personality atau kepribadian 5 besar atau model 5 faktor ini adalah konsep mengenai kepribadian
manusia yang digambarkan dan diukur dengan menggunakan 5 traits kepribadian. 5 model faktor ini muncul dari adanya analisis dengan melihat pada pola interaksi bahasa yang digunakan sehari-hari oleh manusia sehingga membuat deskriptor kepribadian dalam Goldberg 1960. 5 besar kepribadian itu diantaranya ada extraversion, agreeableness, conscientiousness, neuroticism, dan openness. Kepedulian lingkungan di sini menggunakan teori dari Skoll tahun 2000 mengenai kepedulian terhadap lingkungan itu adalah sikap yang dikembangkan oleh seseorang dengan sejauh mana mereka memandang diri mereka saling berhubungan dengan alam satu sama lain. Tiap orang memiliki sikap kesadaran mengenai isu-isu di lingkungan karena adanya motif atau termotivasi untuk melindungi diri sendiri, orang lain, ataupun ekosistem lain, seperti tumbuhan dan hewan, sebagaimana dikelompokkan sebagai 3 objek berharga, Scott 2001. Terdapat 3 aspek atau faktor kepedulian lingkungan yang terdiri dari 1. Egoistic value, 2. Social altruistic value, dan 3. Biospheric value. Pengambilan keputusan pembelian di sini menggunakan teori dari Amiana et al. 2018. Menurutnya, pengambilan keputusan itu adalah bagian dari aktivitas individu saat terlibat dalam proses memilih, membeli, mengevaluasi, hingga menggunakan produk atau jasa tertentu dengan maksud untuk mendapatkan kepuasan dari kebutuhan atau keinginan konsumen yang melibatkan proses mental atau kognitif dan emosional. Amoino menyebutkan juga bahwa konsumen itu menunjukkan perilaku yang berbeda ketika mereka membuat keputusan pembelian, yaitu impulsif dan beralasan atau bernalar. Terdapat 2 dimensi pengambilan keputusan pembelian. Yang pertama ada aspek emosional dan juga aspek rasional. Di sini metode penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik probability sampling-nya purposive sampling. Terdapat sebanyak 68 sampel penelitian dengan kriteria usia dewasa 18 hingga 40 tahun yang pernah memiliki pengalaman membeli atau menggunakan produk-produk ramah lingkungan. Untuk pengambilan data di sini dengan menyebarkan kuesioner secara online melalui Google Form. Untuk teknik analisa, di sini menggunakan analisa regresi linear berganda dan juga analisa mediasi dengan menggunakan SPSS 25. Di sini instrumen penelitiannya yang pertama untuk variabel Big Five menggunakan Big Five Personality Inventory BFI yang dikembangkan oleh John 1990 dengan mengadopsi nilai kelima dimensi dari Goldberg dan telah diadaptasi versi bahasa Indonesia oleh Ramadhani pada tahun 2012 yang terdiri dari 5 dimensi dengan 44 item. Untuk kepedulian lingkungan di sini menggunakan Environmental Motive Scale atau EMS yang dikembangkan oleh Scott dan mengadaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Terdiri dari 3 aspek atau dimensi dengan total item sebanyak 12 item. Untuk pengambilan keputusan pembelian menggunakan Purchase Decision Making Inventory atau PDMI yang dikembangkan oleh Anguiano 2019 dan telah diadaptasi oleh Ishak dan LGK tahun 2023 ke bahasa Indonesia. Terdiri dari 2 dimensi dengan total item keseluruhan 30 item. Adapun di sini hasil uji coba alat ukur, validitas, dan reliabilitas. Pertama, di sini ada Big Five. Sebelumnya, alat ukur yang digunakan adalah alat ukur Big Five yang sudah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia oleh Ramadhani 2012. Dengan total item yang sudah diadaptasi ada 44 item dengan nilai reliabilitas rendah alpha per dimensinya adalah lebih dari 0,7. Pada uji coba yang telah dilakukan, nilai reliabilitas rendah alpha di sini menunjukkan dimensi extraversion sebesar 0,766, untuk dimensi agreeableness sebesar 0,609, untuk dimensi conscientiousness sebesar 0,717 dengan 4 item tidak valid, dan dimensi neuroticism sebesar 0,798 dan dimensi openness sebesar 0,504 dengan 1 item tidak valid. Untuk kepedulian lingkungan, total item ada sebanyak 12. Di sini total item yang valid ada 12 dengan nilai reliabilitas Cronbach alpha secara keseluruhan adalah 0,940. Dan
ketiga dimensi menunjukkan nilai reliabilitas keramba alfa lebih dari 0,8. Untuk pengambilan keputusan di sini, total itemnya yang sudah diadaptasi sebanyak 30 item, yang terdiri dari dua dimensi dengan nilai reliabilitas keramba alfa keduanya lebih dari 0,8. Sedangkan pada uji coba, nilai reliabilitas keramba alfa untuk dimensi emosional sebesar 0,864 dan dimensi rasional sebesar 0,945. Adapun di sini hasil uji analisa dari regresi linear berganda. Di sini diketahui bahwa nilai R square adalah 0,120 atau 0,120, yang mana di sini artinya 12% variasi pengambilan keputusan pembelian dijelaskan melalui dimensi Big Five dan kepedulian lingkungan. Adapun di sini nilai signifikansi menunjukkan sebesar 0,237, yang artinya nilai p-value lebih besar daripada 0, nilai signifikansi 0,05. Artinya gabungan variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan pembelian. Di sini ada hasil uji regresi berganda dengan melihat pada tabel koefisien. Berdasarkan hasil tabel koefisien, diketahui bahwa signifikansi dari kelima dimensi menunjukkan nilai p-value lebih besar dari 0,05. Maka semua dimensi Big Five ini tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan pembelian secara langsung. Begitu juga dengan kepedulian lingkungan yang memiliki nilai signifikansi 0,056, yang artinya secara statistik juga tidak signifikan atau hanya mendekati signifikan saja. Di sini ada hasil mediasi, maksudnya hasil analisis mediasi. Diketahui di sini dimensi agreeableness, dimensi conscientiousness, dan dimensi openness menunjukkan bahwa ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan terhadap pengambilan keputusan pembelian dengan dimediasi oleh kepedulian lingkungan. Sebagaimana terlihat dari LLCI atau lower limit confidence interval, dan juga ULC atau upper limit confidence interval. Kedua interval tersebut tidak mencakup nilai 0. Maka di sini efek tidak langsung dianggap signifikan. Maka ada pengaruh tidak langsung dari ketiga dimensi ini, agreeableness, conscientiousness, dan juga dimensi openness, terhadap pengambilan keputusan pembelian melalui kepedulian lingkungan sebagai moderator, sebagai variabel mediator. Maka di sini kesimpulannya, dalam pengambilan keputusan pembelian produk ramah lingkungan tidak secara langsung dipengaruhi oleh kepribadian atau trait-trait kepribadian. Tetapi pada trait-trait tertentu secara tidak langsung kepribadian mempengaruhi motif penggerak lain sebagai mediator, sebagai kepedulian lingkungan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurangnya dimohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.